Bertemu lagi dengan saya dari lingkaran kehidupan. Mungkin kamu pernah merasa putus asa, atau mungkin sekarang kamu hampir saja putus asa. Tepat sekali. Mari simak video ini. Kita tentu memiliki tujuan yang ingin kita capai dalam berbagai hal. Misalnya dalam aspek pendidikan, kita ingin masuk ke perguruan tinggi favorit, atau dalam karir kita ingin mendapat jabatan yang tinggi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tujuan-tujuan tersebut harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapainya. Kalau tidak diperjuangkan, maka itu hanya menjadi keinginan yang tak akan terwujud. Namun sering usaha dan perjuangan kita dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Semakin tinggi atau baik tujuan yang kita inginkan, maka semakin berat usaha untuk mewujudkannya. Tidak jarang, bukannya tujuan tersebut berhasil kita wujudkan, justru kita mengalami kegagalan. Ketika mengalami kegagalan, mungkin kita akan merasa sedih hingga terpuruk. Namun kita harus tetap tegar dalam menghadapi hal tersebut dan kembali berjuang untuk meraih yang kita impikan. Kita tidak boleh putus asa karena mengalami kegagalan. Berikut lingkaran kehidupan menyampaikan 5 alasan mengapa kita tidak boleh putus asa. Yang pertama, hidup masih panjang. Kegagalan yang kita alami bukanlah akhir dari kehidupan kita. Masih panjang proses kita menuju hidup yang lebih baik. Apabila kita mengalami suatu kegagalan, maka kita tidak boleh berputus asa pada kegagalan tersebut. Kita harus tetap bersemangat, menjalani hari esok yang semoga lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Apabila kita berputus asa karena sebuah kegagalan, maka hidup kita ke depannya tidak akan menjadi lebih baik. Yakinlah, impian kita hanya akan menjadi keinginan yang tak terwujud. Yang kedua, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Ya, mungkin ini sudah sering kita dengarkan. Hampir semua orang yang kita lihat sudah berhasil saat ini, ternyata sudah mengalami proses yang panjang sebelumnya. Dari proses yang panjang itu, maka mengalami tidak sedikit kegagalan. Namun kegagalan-kegagalan tersebut yang membuat mereka bisa berhasil seperti sekarang ini. Jadi, kegagalan yang kita alami akan membawa kita pada keberhasilan di masa yang akan datang, jika kita terus berjuang. Yang ketiga, banyak orang yakin pada kita. Apabila kita merasa putus asa dan hampir menyerah, ingatlah orang-orang yang percaya bahwa kita bisa berhasil. Misalnya orang tua, keluarga, atau pasangan kita. Dengan demikian, motivasi kita akan menjadi kuat sehingga tidak mudah menyerah. Yang keempat, orang lain juga gagal. Ketika kita mengalami sebuah kegagalan, ingatlah bahwa kita tidak mengalaminya sendirian. Banyak orang lain yang juga mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu merasa rendah diri sebab gagal dalam suatu hal, karena kegagalan merupakan hal yang wajar. Yang kelima, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kita harus yakin bahwa dalam usaha mencapai suatu tujuan, bukan hanya hasil akhir yang berpengaruh pada kita, tetapi juga proses yang kita jalani. Proses panjang yang kita jalani tentu akan membuat kita menjadi lebih baik. Semakin sering berjuang, meskipun gagal, akan membuat kita semakin lebih baik. Pada akhirnya, kita akan mendapat hasil yang akan lebih baik. Saya dari lingkaran kehidupan mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.